Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 terkait pabrik pembuatan MSG ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Bu Nove selaku dosen pengampu dari mata kuliah Alat Industri Kimia. Perkenalkan, nama saya Wibi Putra Arinata dengan NPM 24074. Perkenalkan, nama saya Gibi Betania dengan NPM 24064. Perkenalkan, nama saya Afilanita dari NPM 068. Perkenalkan, nama saya Bunga Safitri dengan NPM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Inayatul Amania dengan NPM 240310101081. Perkenalkan, saya Nina Zara dengan NPM 24221. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 24. Ya, baik. Jadi di sini kita pabrik micin dari molase, di mana seperti yang kita tahu molase tebu itu adalah limbah cairan industri gula yang masih mengandung gula cukup tinggi. Nah, kita bisa membuat micin dari molase dengan cara fermentasi. Jadi nanti proses fermentasi mikroba itu penghasil asam glutamat. Selanjutnya pada area 100, pertama itu ada storing tank, yaitu berfungsi untuk menyimpan molase hasil pengolahan awal sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian ada strong pump, yaitu memindahkan molase dari strong tank menuju heat exchanger. Kemudian ada heat exchanger, yaitu untuk memanaskan molase hingga 80 derajat Celcius untuk melakukan sterilisasi, yaitu membunuh mikroorganisme liar atau bakteri yang bisa mengganggu proses fermentasi. Kemudian ada dilution tank, yaitu pengenceran molase dengan air hingga mencapai konsentrasi gula yang sesuai untuk proses fermentasi. Nah, setelah dari hasil pencampuran dilution tank, nanti larutannya itu dialirin ke buffer tank, di mana buffer tank berfungsi sebagai penyimbang aliran. Terus setelah dari buffer tank itu nanti dilanjutin ke cation exchange column, di mana alat ini itu berfungsi untuk menghilangkan ion-ion kation seperti Ca2+ dan Mg2+. Nah, setelah dari cation exchange itu kita menggunakan alat centrifugal pump untuk memompa hasil dari cation exchange ke anion exchange. Nah, di mana kita menggunakan anion exchange itu untuk menghilangkan anion seperti SO4-gluamin dan NO3- atau CL3-. Nah, jadi di sini cation dan anion itu berfungsi untuk memperbagus kualitas di area 200, di mana area 200 itu untuk fermentasi. Baik, selanjutnya di area 200 ada feed tank, yang mana feed tank ini berfungsi untuk menampung larutan bahan baku hasil proses awal, yaitu berupa molase yang sudah demineralisasi. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga kestabilan aliran proses produksi. Nah, selain itu, tang ini kan juga berperan sebagai pengatur dan juga penyalur komponen lain atau feed lain ke mixer tank agar kondisi bahan baku sesuai untuk tahap selanjutnya. Untuk bahan bakunya sendiri, itu ada yang pertama urea atau nutrien tambahan seperti garam mineral, yang mana sebagai sumber nitrogen dan juga mineral penting untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian ada NaOH, digunakan untuk mengontrol dan menetralkan pH selama fermentasi berlangsung. Kemudian ada inokulum aktif berupa mikroba sebagai penghasil asam glutamat. Kemudian ada di sini juga ada kompresor yang mana yang mana alat ini udara dengan tekanan stabil dan juga terkontrol. Nah, yang disalurkan di sini itu berupa udara steril yang disuplai secara terus-menerus sebagai sumber oksigen untuk fermentasi aerob. Kemudian untuk outputnya sendiri yaitu ada vented gases berupa CO2 dan juga oksigen. Kemudian hasilnya bakal masuk ke microfilter. Oke, untuk selanjutnya mikrofilter, yakni berfungsi untuk memisahkan sel-sel mikroba dan padatan dari cairan hasil fermentasi yang mengandung asam glutamat. Nah, pada proses yang terjadi ini setelah fermentasi selesai di mixer tank, cairan mengandung biomasa mikroba, sel hidup dan sel mati, sisa nutrisi urea, garam, dan produk utama yakni asam glutamat terlarut yang mengandung asam bebas mikroba berdasarkan dari biomasa. Nah, bertujuan untuk menghasilkan filter bebas sel untuk tahap pemburian lanjutan dan menghasilkan kontaminasi mikroba pada tahap berikutnya dan menyiapkan bahan baku bersih untuk tahap ultrafiltrasi dan kristallisasi MSG. Nah, kemudian dari mikrofilter ke ultrafilter yakni digunakan untuk memurnikan dan mengangkatkan asam glutamat dari cairan hasil mikrofiltrasi.
Filtrasi filtrat hasil mikrofilter mengandung asam glutamat dan senyawa terlarut lain yang dilarang ke unit ultrafiltrasi dengan bertujuan untuk memekatkan asam glutamat sebelum kristalisasi, kemudian meningkatkan kemurnian produk dengan membuang molekul pengotor dan mengurangi kebutuhan energi pada proses penguapan karena kan volume cairan sudah berkurang. Oke, next. Baik, pada selanjutnya itu ada di area 300. Yang pertama itu ada feed tank. Nah, di dalam feed tank itu ada larutan yang masih mengandung MSG mentah, gula sisa atau sukrosa glukosa atau fruktosa dan air. Nah, kemudian dari feed tank itu akan dialirkan menggunakan centrifugal pump, yang dimana di sini penggunaan centrifugasi pump sendiri itu untuk memompa dari si feed tank ke reverse osmosis. Nah, kemudian untuk reverse osmosis sendiri, yang tahap pertama itu bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga volume larutan lebih kecil sebelumnya masuk ke untuk evaporator. Dan RO juga membantu memisahkan sebagian garam dan pengotor lain. Air hasil RO juga di-recycle untuk kembali ke unit utility sebagai air proses. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke proses evaporation concentration menggunakan centrifugal pump lagi karena larutannya itu masih encer juga. Kemudian di evaporation concentration itu sendiri, larutan pekatnya akan masuk ke evaporator untuk memekatkan lebih lanjut. Ya, dari prinsip evaporator concentration itu sendiri, air dilakukan dengan pemanasan bertingkat atau multi effect evaporator. Kenapa kita menggunakan multi effect evaporator? Karena untuk menghemat energi. Kemudian hasil dari proses tersebut yaitu larutan gula ditambah dengan MSG dengan konsentrasi tinggi. Kemudian dilanjut pada inversion, recto vessel, ada feed masuk citric acid, di mana untuk berlangsungnya reaksi interaksi antara asam glutamat hasil fermentasi dan NaOH untuk menghasilkan monosodium glutamat. Kemudian dilanjutkan pada SMIC, yaitu simulate moving bed chromatography, ada feed masuk H2O, di mana ini tuh untuk memisahkan MSG murni dari komponen lain seperti gula, warna, atau asam organik. Selanjutnya ada area 400 di mana ada feed tank yang berguna untuk menyimpan hasil dari fermentasi sebelumnya. Dilanjutkan dari feed tank ke centrifugal pump untuk menyalurkan hasil larutan ke evaporation. Di evaporation berguna untuk menguapkan kadar air yang ada pada larutan dan dilanjutkan di spray drying, di mana spray drying ada komponen tambahan yaitu air compressor, yaitu udara yang dimasukkan menggunakan air compressor dan dilanjutkan dengan valve, lalu dilanjutkan dengan heat exchanger yang berguna untuk mengalirkan udara panas agar pada spray drying tercipta proses kristalisasi. Lalu dilanjutkan dengan vibrating screen untuk memisahkan hasil produk yang besar ataupun kecil dan diteruskan dengan vibrating conveyor untuk pengangkutan hasil produk yang sudah terpisah ukurannya. Next. Selanjutnya ada tangki molase. Prinsip kerja tangki molase bekerja dengan prinsip penyimpanan cairan berviskositas tinggi dalam sistem tertutup untuk mencegah kontaminasi dan penguapan. Biasanya tangki ini dilengkapi pengadukan internal dan pemanasan agar molase tetap dalam kondisi cair dan mudah dialirkan ke unit proses berikutnya. Alasan pemilihan alat tangki ini karena memungkinkan penyimpanan bahan baku dalam skala besar dengan kondisi stabil serta mendukung kelancaran aliran proses menuju area fermentasi. Keandalannya dalam menjaga kualitas molase menjadikan alat ini komponen vital dalam pabrik MSG berbasis bahan baku tebu. Nah, selanjutnya kita menggunakan alat screw pump, di mana prinsip kerja alat ini bekerja berdasarkan prinsip perpindahan positif atau positive displacement. Nah, kenapa sih kita pakai screw pump? Karena screw pump dipilih karena mampu memompa cairan kental seperti molase secara stabil tanpa merusak struktur zat di dalamnya. Jadi hal ini tuh penting banget kenapa kita memilih screw pump. Dan pompa ini bekerja dengan aliran konstan, minim getaran, serta dapat beroperasi pada tekanan tinggi, sehingga cocok untuk menjaga kontinuitas proses produksi micin dari bahan molase yang viskos. Baik, selanjutnya ada alat heat exchanger. Nah, untuk prinsip kerjanya itu heat exchanger itu sendiri digunakan untuk memanaskan molase menggunakan steam hingga suhu maksimalnya itu 120 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada proses WFD yang sudah dijelaskan tadi, kita itu menggunakan di suhu 80 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mensterilisasi bahan sebelum masuk ke proses dilution. Nah, alat ini itu juga dipilih karena efisien dan mentransfer panas dan memungkinkan pengendalian suhu yang sesuai. Selanjutnya ada mixer tank. Prinsip kerjanya sendiri yaitu mencampur bahan melalui putaran impeller yang digerakkan motor hingga membentuk media fermentasi homogen. Nah, sistem ini juga bisa menjaga kestabilan suhu, pH, dan juga oksigen agar fermentasi berjalan optimal. Proses fermentasi berlangsung di dalam tangki yang sama setelah pencampuran selesai. Next.
Kemudian ada alasan pemilihan dari mixer tank sendiri. Jadi karena alat ini mampu menjalankan dua fungsi sekaligus dalam satu unit operasi, yaitu selain berperan sebagai wadah untuk mencampurkan bahan baku, dia juga, sebagai tempat, berlangsungnya proses fermentasi itu sendiri. Jadi penggunaan satu alat ini dengan dua fungsi dinilai lebih efisien karena dapat menghemat biaya investasi dan juga operasional. Next. Kemudian ada kompresor, untuk prinsip kerjanya sendiri, yaitu menghisap dari lingkungan, kemudian menekannya hingga bertekanan tinggi dan menyalurkannya ke sistem proses. Jadi pada proses fermentasi, udara bertekanan tersebut dilewatkan melalui filter steril sebelum dialirkan ke mixer tank, sehingga mikroba memperoleh oksigen yang cukup untuk mendukung fermentasi secara aerob dan optimal. Untuk alasan pemilihan sendiri, kompresor dipilih karena mampu menyediakan udara bertekanan tinggi yang bersih, steril, dan stabil untuk menunjang proses fermentasi dan menjaga mutu produksi MSG. Lanjut. Selanjutnya ada dilution tank, di mana prinsip kerja dilution tank itu bekerja berdasarkan prinsip pencampuran cairan pekat dengan air sehingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Nah, alasan kenapa kita pakai dilution tank, karena dilution tank ini mampu melakukan pengenceran dalam skala besar secara efisien, menjamin keseragaman konsentrasi larutan sebelum masuk proses lanjutan, dan dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol otomatis atau flow meter, sensor pH, dan densitometer. Yakni ada cation exchange. Prinsip kerja dari cation exchange yakni pertukaran ion exchange mechanism di mana ion bermuatan positif kation dari larutan digantikan oleh kation lain yang terikat pada resin. Next. Tentu saja yakni alasan dari pemilihan cation exchange spesifik. Hal ini bekerja secara selektif menukar kation ion positif tertentu seperti Ca, MgFe dengan ion H+ dari resin tanpa mengganggu komponen lain seperti gula parafusylase, kemudian efisien dan selektif. Proses penukarannya berlangsung secara cepat dan hanya menghasilkan ion logam yang tidak diinginkan sehingga hasil pemilihan optimal. Operasi kontinu dan otomatis. Nah, ini sistem dapat dioperasikan terus-menerus menggunakan kolom resin dan kontrol otomatis sehingga cocok untuk skala industri pabrik MSG. Selanjutnya ada centrifugal pump, di mana ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller yang berputar. Cairan masuk ke pusat impeller dan terdorong keluar melalui sudut-sudut impeller ke arah keliling dengan kecepatan tinggi. Kemudian energi kinetik fluida diubah menjadi energi tekanan untuk mengalirkan fluida. Alasan pemilihan alat yaitu cocok untuk fluida cair dan encer, efisien dan kemudahan operasi, serta digunakan pada viskositas yang rendah. Next. Nah, selanjutnya ada anion exchanger, di mana prinsip kerja anion exchanger adalah resin berbutir bermuatan positif yang menukar ion atau ion bermuatan negatif dari larutan dengan anion yang terikat pada resin. Nah, alasan kenapa kita menggunakan anion exchanger, karena alat ini dipilih mampu secara selektif menghilangkan anion pengganggu seperti klorida, sulfat, bikarbonat, dan senyawa organik yang dapat menghambat proses produksi micin dari molase. Dengan kemampuan operasi yang kontinu, otomatis, serta dapat diregenerasi, alat ini mendukung proses pemurnian yang efisien dan konsisten. Kelebihannya itu meningkatkan kemurnian substratnya dan efisiensi jangka panjang, menjadikannya pilihan yang paling sesuai dibandingkan metode pemurnian lainnya. Next ada feed tank. Feed tank bekerja berdasarkan prinsip penampungan dan pengumpanan fluida secara kontinu menuju tahap proses selanjutnya. Alasan pemilihannya yaitu dapat mengatur kontinuitas proses sehingga perbedaan laju produksi antar tahapan tidak menyebabkan gangguan aliran. Next. Selanjutnya ada air compressor yang berguna untuk menyedot udara dari lingkungan atmosfer lalu menekankan udara tersebut sehingga volumenya mengecil dan tekanannya meningkat lalu udara disalurkan. Next. Selanjutnya ada filtrasi membran. Prinsip kerja dari filtrasi membran yaitu berdasarkan selektivitas ukuran pori atau size exclusion dan tekanan diferensial. Aliran cairan melintas dari permukaan membran sementara partikel besar tertahan dan molekul kecil seperti MSG, asam amino, serta ion kecil melewati membran. Selanjutnya, alasan pemilihan next. Alasan pemilihan alat itu selektivitas tinggi, membran mampu memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran sehingga glutamat tidak hilang. Dua produk berkualitas tinggi menghasilkan larutan emisi jernih, bebas sel dan protein tanpa reaksi kimia yang dapat merusak seluruh glutamat. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak memerlukan bahan kimia koagulan dan flokulan. 4, dapat diintegrasikan dengan proses daur ulang melalui sistem RO di tahap lanjut.
Baik, untuk selanjutnya adalah reverse osmosis unit. Nah, untuk reverse osmosis unit itu digunakan pada area 300, yang dimana prinsip kerjanya sendiri itu ada prinsip adalah membalik arah alami osmosis. Secara alami, air bergerak dari larutan encer ke larutan pekat melalui membran semi-permeable atau osmosis. Namun pada osmosis terbalik, tekanan asal diberikan pada sisi larutan pekat sehingga air dipaksa bergerak ke sisi larutan yang encer. Yang lama. Ya, selanjutnya langsung ke penjelasannya. Oke, ya. Terus untuk kenapa kita menggunakan RO unit ini atau reserve osmosis unit, yaitu yang pertama itu ada mampu menghasilkan air murni dengan kualitas tinggi, kemudian melindungi peralatan dari korosi, kemudian memenuhi standar mutu produk pangan. Baik, selanjutnya ada reaktor Vessel, di mana prinsip kerja reaktor Vessel itu sebagai tempat berlangsungnya proses fermentasi atau reaksi kimia lanjutan yang mengubah bahan baku menjadi asam glutamat yang kemudian dinetralkan dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan MSG. Nah, kenapa sih kita pakai alat ini? Karena alat ini mampu menyediakan kondisi terkendali seperti suhu, pH, agitasi, dan sterilisasi yang ideal untuk proses fermentasi molase menjadi asam glutamat. Fermentasi untuk menghasilkan glutamat hanya bisa optimal jika semua variabel proses stabil, sehingga diperlukan reaktor yang kuat, otomatis, dan bisa bekerja secara kontinu. Tanpa reaktor Vessel, fermentasi akan rentan terkontaminasi, tidak stabil, dan produktivitas MSG akan rendah. Terus juga molase kaya gula itu juga mengandung kotor, sehingga kita perlu sistem tertutup dan higienis. Untuk selanjutnya, filtrasi pertama filter press FP01. Prinsip kerjanya tekanan untuk memisahkan padatan bakteri dari cairan hasil fermentasi. Umpan dari fermenter dialirkan dengan pompa menuju filter press. Cairan melewati media filter sementara padatan sederhana dan membentuk cake. Next. Untuk alasan pemilihan yakni efektif untuk memisahkan padatan halus dari cairan dengan konsentrasi cairan dengan konsentrasi tinggi, untuk menangani seluruh campuran padat cair dengan kandungan padat tinggi seperti hasil fermentasi molase. Kedua, untuk dioperasikan pada skala industri, desain sederhana, sistem menggunakan tekanan dan mudah dikontrol oleh operator tanpa teknologi rumit. Dan yang ketiga ini luas area filtrasi besar 50 plate dan frame 184,93. Enter filter pada press dapat menangani volume besar dalam waktu relatif singkat, meningkatkan efisiensi produksi pabrik. Next. Selanjutnya ada spray dryer yang digunakan untuk yang prinsip kerjanya yaitu bekerja dengan prinsip pengeringan cepat melalui penyemprotan larutan hasil fermentasi ke dalam aliran bertekanan tinggi. Proses ini menyebabkan pelarut menguap secara instan, sedangkan partikel padat terbentuk menjadi serbuk halus yang kering dan stabil secara termal. Alasan kenapa dipilihnya spray dryer karena mampu mengubah larutan hasil fermentasi menjadi bubuk kering secara langsung dan cepat tanpa memerlukan proses pendinginan atau pemisahan lanjutan. Hasil pengeringan menggunakan spray dryer berupa partikel halus seragam dengan kadar air rendah serta mudah larut. Next. Selanjutnya ada vibrating screen, di mana prinsip kerjanya yaitu untuk memisahkan kristal MSG berdasarkan ukuran partikel setelah proses pengeringan di dryer dan sebelum pengemasan. Alat ini bekerja dengan menggetarkan permukaan ayakan menggunakan motor penggerak. Next. Alasan kenapa dipilihnya alat ini, karena efisiensi tinggi dalam pemisahan partikel padat, cocok untuk bahan kering dan kristalin seperti MSG, dapat dioperasikan secara kontinu, konstruksi stainless steel food grade, mudah dibersihkan dan dirawat. Next. Baik, selanjutnya ada vibrating conveyor, yang mana prinsip kerjanya tuh memanfaatkan gaya getar dari dua vibrator yang berputar berlawanan arah secara sinkron. Getaran sinusoidal mendorong kristal MSG maju secara stabil dengan bantuan kemiringan 20-30 derajat. Alat ini tuh dipasang setelah vibrating screen untuk menyalurkan produk ke pengepakan tanpa merusak bentuk kristal. Next. Kemudian untuk alasan pemilihan dari vibrating conveyor sendiri pada pabrik MSG ini didasarkan pada kemampuannya menjaga bentuk kristal agar tetap utuh dan bisa mengalir stabil ke arah pengepakan. Berbeda dengan screw atau belt conveyor yang lebih beresiko merusak dan menumpuk produk. Dari sisi energi juga alat ini tuh lebih hemat dibandingkan screw conveyor karena tidak memerlukan motor besar untuk memutar ulir. Selain itu biaya operasionalnya juga lebih rendah berkat kemudahan pembersihan, perawatan minimal dan daya tahan tinggi. Next.
Oke, baik, dikarenakan presentasi terkait tugas besar kami sudah selesai, dari kami sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.